Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, ini menjadi sukacita buat kita semua karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat, penuh optimisme, dan tentunya selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Sekali lagi, di ayat yang ke-13b, hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Di pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat satu bagian firman Tuhan yang tentunya akan mengajak kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, di mana kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dan tentunya dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita menjalani kehidupan iman kita di dalam sebuah lingkungan gereja, dalam sebuah komunitas gereja. Saya yakin dan percaya bahwa keberadaan kita dalam sebuah komunitas gereja tentunya Tuhan punya maksud dan rencana. Bukan saja kita berada untuk memiliki banyak teman, memiliki banyak saudara, dan juga kita punya kegiatan, punya aktivitas, kita bisa melayani satu dan lainnya. Tetapi Tuhan mau agar kehidupan kita secara khusus sesama orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus, tentunya kita dapat saling membangun satu dan lainnya. Saya akan percaya itu adalah proses yang Tuhan mau kita lewati dalam rangka pengudusan kehidupan kita. Sekali lagi, dalam konteks kita sebagai orang percaya, tidak mungkin kita bisa menunjukkan sikap atau hidup benar kita, hidup kudus kita kalau kita hanya seorang diri saja. Pulang gereja, lalu masuk kamar, lalu merenungkan firman, berdoa, waktu makan-makan, waktu tidur-tidur, lalu tidak bertemu dengan orang lain, lalu tidak punya kegiatan lain selain mungkin tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan rumah. Tetapi kita melihat di sini bagaimana kita sebagai orang percaya, yang pertama harus tunduk. Ya, tunduk. Di sini dikatakan, kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ya, memang sekali lagi, dalam proses pengudusan kita sebagai orang percaya, tentunya Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menolong kita, membangun kita, dan tentunya juga ada sisi yang lain kita ditegur. Tentunya sebagai orang percaya dalam rangka pengudusan kehidupan kita, mari kita rendah hati. Ya, ini salah satu ciri orang yang dikuduskan. Salah satu ciri orang yang mau dibentuk semakin dewasa di dalam Tuhan, merendahkan diri, mau dinasehati, mau ditegur, dan tentunya harus berubah. Ya. Dan yang menarik juga di ayat yang ke-13, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam proses pengudusan kehidupan mereka, di sini dinasihatkan kepada jemaat dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi bukan saja kita harus menghormati para hamba Tuhan, mendengar dan mau dibentuk kehidupan kita, tetapi dalam konteks interrelasi kita dengan sesama jemaat juga harus sama. Ya, jadi kita harus saling menghormati, harus mau hidup selalu dalam damai. Sekali lagi, tidak mudah memang berada di dalam sebuah lingkungan gereja dengan berbagai macam pandangan, pola pikir, kebiasaan, dan di mana itu bisa menimbulkan konflik. Tetapi sekali lagi, dalam rangka pengudusan kita sebagai orang percaya yang Rasul Paulus mau kita terapkan dalam kehidupan kita berjemaat adalah mari kita hidup selalu di dalam damai. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Gereja Kristen Nazaren, agar dalam rangka proses pengudusan kehidupan kita, mari kita merendahkan hati kita mau dibentuk, dan juga kita mau berdamai, kita mau hidup dalam kasih
dengan sesama saudara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami berada di gereja yang dimana kami diajar untuk hidup dalam kasih, hidup dalam damai, merendahkan segala keegoisan kami mau dibentuk, karena ini adalah dalam rangka proses kedewasaan rohani kami, dalam rangka di mana kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami dikuduskan dalam proses perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa untuk apapun suasana, apapun situasi kondisi, apapun hal yang terjadi di dalam interrelasi kami dengan sesama orang percaya di gereja. Kami mau Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami rindu bahwa Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan kami dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.